Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, kalau kita melihat seseorang, sesuatu produk atau sesuatu apapun, pasti sesuatu itu punya identitas. Kita mengenal bahwa ini produk terbaik merek tertentu, bahwa ini orang ini, bahwa ini adalah dari sesuatu entitas yang lain. Kita tahu bahwa dari identitasnya. Demikian juga dengan seorang muslim. Seorang muslim yang kemudian kita menyebutkan isyhadu bi anna muslimin, itu bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar sebuah persaksian, bukan. Tapi kalau kita melihat, merunut bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk liutamima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, sesungguhnya akhlak itulah yang menjadi identitas seorang muslim. Artinya kalau kemudian kita ingin dikenal atau mengembalikan jati diri kita sebagai seorang muslim, maka kita coba pelan-pelan memperbaiki akhlak kita. Nabiullah Muhammad SAW dikenal sebagai hamba yang memiliki akhlak yang mulia, khulqul azim. Saat kemudian kita ingin mengikuti beliau, menempatkan diri sebagai umatnya, maka juga harus kita memiliki akhlak yang mulia. Ini yang kemudian harus kita mulai mencoba berubah dari sekecil apapun, ya, sehingga orang melihat bahwa si A, seorang muslim, itulah memiliki kemuliaan dari akhlaknya. Akhlak tentu sesuatu yang melekat pada diri kita. Akhlak sesuatu yang menyatu dengan kepribadian kita, tidak bisa dibuat-buat. Ini perlu pembiasaan. Ini perlu diwujudkan dalam tatanan sebuah masyarakat, sehingga orang harapannya akan dengan spontan bahwa muncul kebaikan-kebaikan, muncul kearifan, muncul kebaikan akhlak tersebut. Ini sedang jemaah yang mulia, ini yang mungkin perlu kita tanamkan, ya. Rasulullah berpesan bahwa ajarkan anak-anakmu dengan adab. Ini juga bagian dari akhlak. Akhlak kita kepada anak bagaimana menanamkan adab tadi. Ya. Akhlak kita kepada anak bagaimana membiasakan mereka dengan kepribadian hal-hal yang baik tadi. Ya. Anak juga bagaimana menjadi lahir sebuah profil, lahir sebuah individu, lahir sebuah saksi, ya, kepribadian yang dia dari jauh orang sudah melihat ini dia profil seorang muslim sebenarnya. Santun orangnya, mengutamakan memberi salam, bukan menunggu diberi salam, kemudian bermanis muka, kemudian ringan tangan untuk membantu hamba yang membutuhkan bantuan, ya. Tidak berat untuk memulai perbuatan yang baik, senantiasa menunggu-nunggu perintah Allah SWT dengan amalan-amalan yang terbaik yang dia miliki, dan siapapun dia ramah, ya, hamba-hamba yang lain, termasuk binatang sekalipun. Akhlak ini sedang yang mulia yang saya sebutkan tadi menjadi prototipe, yang menjadi identitas, menjadi karakteristik dari umat Islam yang hari ini mungkin pelan-pelan kita kembalikan lagi, sehingga tidak seperti yang diplesetkan orang bahwa orang muslim orang yang keras. Bukan. Orang muslim adalah orang yang tegas. Mereka punya karakter, mereka punya ketegasan, mereka punya identitas, yaitu akhlak yang karim. Ini yang diwariskan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang hari ini sedang jemaah yang mulia harus pelan-pelan kita kembalikan lagi akhlak yang mulia. Dan harapannya saat kita terbiasa dengan akhlak yang mulia, itu akan menjadi identitas kita. Kemudian akan terbangun sebuah komunitas. Akhlak mulia juga akan meliputi dari komunitas tersebut, komunitas muslim yang bagus akhlaknya. Ini yang pernah dipersembahkan oleh para generasi awal. Mereka punya akhlak yang sangat mulia.
orang kafir sekalipun mereka tenang, nyaman di bawah naungan syariatnya. Karena mereka sangat yakin dengan keadilan, dengan akhlak yang mulia tersebut. Binatang pun merasa nyaman dengan akhlak yang mulia tersebut. Ini kembali harus kita coba gagas, kita coba hidupkan kembali ya. Akhlak yang mulia ini menjadi identitas kita, menjadi identitas dari kaum komunal kita, menjadi identitas dari umat ini, sehingga orang akan rindu dengan Islam. Kenapa? Islam itu akhlak yang mulia. Ini mudah-mudahan menjadi agenda kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga insya Allah akhlak ini akan menghiasi dimanapun kita berada. Akhlak ini akan menjadi akan menjadi karakter dari umat ini di mana negara pun dia berada, sehingga orang rindu dengan Islam karena dia memiliki akhlak yang karim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.